Perkenalkan, nama saya Nicholas Diputra dengan NPM 61621011139. Perkenalkan, nama saya Stefanus Irfan Setiadi dengan NPM 61622010053. Halo, perkenalkan nama saya Maria Chelsea Olivia dengan NPM 6162301009. Baik, perkenalkan nama saya Marco Dharma Putra dengan NPM 61623010141. Oke, kita membahas untuk story pertama dan poin yang pertama. Di sini pada visualisasi pertama ini kita dapat melihat bahwa perkembangan jumlah kedatangan wisatawan di kancah internasional ini pada periodenya sebelum pandemi COVID-19 ya. Jadi dari tahun 1999 hingga 2019. Nah, bisa kita lihat tren yang terlihat ini menunjukkan bahwa industri pariwisata globalnya mengalami pertumbuhan yang cukup konsisten gitu ya selama eh, dua dekade tersebut itu 20 tahun. Pada tahun 1999-nya jumlah kedatangan wisatawan internasionalnya berada di kisaran 1,2 miliar pengunjung atau wisatawan. Nah, meskipun sempat mengalami perlambatan dan sedikit penurunan juga pada beberapa periode, misalnya di tahun 2001 ini sedikit mengalami penurunan, lalu ada juga hingga di 2003 dan di tahun 2009 juga ini terjadi akibat kondisi ekonomi global. Tapi sebenarnya dapat kita tarik juga keseluruhan kalau tren jangka panjangnya justru malah tetap menunjukkan peningkatan. Nah, setelah tahun 2010 ini, pertumbuhan pariwisata dunia kembali menguat, jumlah wisatawan internasionalnya terus meningkat nih dari tahun ke tahun hingga mencapai di 2,4 miliar wisatawan pada tahun 2019. Nah, artinya dalam kurun waktu sekitar 20 tahun ini, jumlah kedatangan wisatawan internasional ini hampir dua kali lipat dibandingkan akhir tahun 1990-an. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebelum pandemi, sektor pariwisata ini merupakan salah satu industri global yang berkembang dengan cukup pesat di perekonomian dunia gitu. Nah, oleh karena itu, kondisi di tahun 2019 dapat dianggap sebagai titik puncak dari pertumbuhan pariwisata global ini sebelum pada akhirnya kan em, global atau dunia menghadapi gangguan besar akibat pandemi COVID-19. Nah, pada visualisasi berikutnya kita akan melihat gimana tren yang selama ini terus meningkat tersebut berubah ketika pandemi mulai terjadi. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Setelah melihat jumlah wisatawan internasional terus meningkat sebelum pandemi, kita ada pertanyaan juga nih, apakah sebenarnya peningkatan tersebut juga berdampak pada perekonomian? Nah, di visualisasi ini menunjukkan bahwa jawabannya adalah iya. Nah, seiring bertambahnya jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan internasional, penerimaan sektor pariwisata atau tourism receipt-nya mengalami peningkatan yang signifikan juga. Nah, bisa kita lihat di tahun 1999 dunia ini menerima sekitar 1,25 miliar kedatangan turis internasional dengan penerimaan pariwisatanya mencapai 583 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, setelah 20 tahun kemudian, di tahun 2019-nya, jumlah wisatawannya meningkat menjadi sekitar 2,4 miliar turis. Nah, menariknya, penerimaan yang dihasilkan, em, penghasilannya meningkat jauh lebih besar, yaitu mencapai 1,86 triliun dolar Amerika Serikat. Oke, jika kita bandingkan, jumlah wisatawan ini memang hampir meningkat dua kali lipat. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan justru meningkatnya lebih dari tiga kali lipat. Nah, kita bisa menarik kesimpulan, hal ini menunjukkan bahwa pariwisata bukan hanya tentang uh, perpindahan manusia dari satu negara ke negara lainnya, tapi dia juga jadi em, penggerak ekonomi global melalui pengeluaran wisatawan terhadap akomodasi, transportasi, bisa dari makanan, hiburan, dan berbagai aktivitas lainnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke poin yang ketiga. Nah, pada visualisasi ini kita bisa lihat bahwa setiap kotak ini memiliki satu negara, uh, mewakili negaranya masing-masing. Nah, sumbu horizontal ini menunjukkan
jumlah kedatangan wisatawan internasional atau tourism arrivals-nya, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata atau tourism receipt. Oke, secara umumnya garis tren yang mengarah ke atas ini kan berarti tandanya menunjukkan adanya hubungan positif ya. Artinya semakin banyak wisatawan yang datang ke suatu negara, maka pendapatan pariwisatanya juga cenderung meningkat. Tapi sebenarnya hubungan ini tidak selalu berjalan secara sempurna. Nah, kita bisa melihat adanya beberapa negara yang berada jauh di atas garis tren. Nah, negara-negara tersebut mampu menghasilkan pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya, meskipun jumlah wisatawannya juga tidak sebanyak negara lain. Nah, sebaliknya ada juga nih negara yang menerima wisatawan dalam jumlah besar, tapi pendapatan yang dihasilkannya relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara dengan jumlah wisatawan yang hampir sama. Dari hal ini, dari visualisasi ini kita bisa menyimpulkan juga bahwa keberhasilan sektor pariwisata ini nggak ditentuin dari banyaknya wisatawan yang datang, tapi dilihat juga nih dari seberapa besar sih pengeluaran yang dilakukan oleh wisatawan-wisatawan tersebut. Apakah pengeluaran mereka besar, mahal juga, dan berdampak akhirnya ke perekonomian tiap negaranya masing-masing. Oke, selanjutnya kita ke poin yang keempat. Di sini ada peta dunia em, menampilkan peta persebaran kedatangan wisatawan di berbagai negara pada tahun 2019 ini ya. Lalu tahun em, se- interpretasi warnanya. Jadi semakin gelap suatu negaranya, semakin tinggi juga jumlah wisatawan internasional yang datang ke negara tersebut. Sebaliknya, warna yang lebih terang menunjukkan jumlah kunjungan yang relatif lebih sedikit. Oke, dari peta ini kita dapat melihat nih bahwa aktivitas pariwisata global ternyata tidak tersebar secara merata. Ada negara yang menjadi pusat tujuan utama dunia, ada yang eh, jumlah wisatawannya tuh jomplang banget, dapat kita lihat gitu ya dari warnanya. Nah, di sini Amerika Serikat juga terlihat sebagai salah satu destinasi dengan jumlah wisatawan yang sangat tinggi. Selain itu di kawasan Eropa juga ada Spanyol, ada Prancis, ada Polandia. Lalu ada juga di kawasan Asianya di China menunjukkan em, perannya sebagai destinasi wisata global yang tinggi banget pengunjungnya juga. Oke, temuan ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari sektor pariwisata global ini cenderung terkonsentrasi pada negara-negara tertentu yang memiliki infrastruktur yang baik, seperti negara-negara maju, Amerika Serikat, China, dan Eropa Barat, seperti itu. Sehingga memberikan daya tarik wisata yang kuat juga, apalagi kalau misalkan akses transportasinya bagus dan promosi pariwisatanya eh, besar juga, jadi pasti meningkatkan jumlah wisatawan global. Oke, terakhir di sini kita menarik kesimpulan menggunakan visualisasi ini, menggunakan tree map nih, untuk menunjukkan gimana sih pendapatan pariwisata global terdistribusi di antar negara pada tahun 2019. Di sini ada beberapa negara-negara yang sudah diseleksi, yang sudah memiliki eh, jumlah pengunjung turis yang terbanyak gitu. Nah, untuk interpretasi warna, semakin besar ukuran kotak dan semakin gelap warnanya, semakin besar juga pendapatan pariwisata yang diperoleh negara tersebut. Nah, kita bisa melihat nih bahwa Amerika Serikat ini mendominasi dengan porsi pendapatan pariwisatanya yang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara lainnya. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan kalau Amerika Serikat ini berhasil menarik wisatawan dalam jumlah besar dan menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi banget dari setiap kunjungannya. Selain Amerika Serikat, terdapat juga beberapa negara lain seperti ada Prancis, ada Thailand, Jerman, Italia, Jepang, Australia yang menjadi penyumbang utama pendapatan di pariwisata dunia. Nah, negara-negara tersebut nih telah membangun sektor pariwisata yang kuat melalui daya tarik destinasinya, tempat wisata, lalu infrastrukturnya juga bagus, dan em, kemampuannya untuk mengubah kunjungan wisatanya jadi aktivitas ekonomi yang bernilai tinggi. Jadi ekonominya berputar terus di negara tersebut sehingga menghasilkan penghasilan negara yang sangat tinggi.
Oke, tapi di sisi lain ini banyak juga negara yang hanya memperoleh sebagian kecil dari total pendapatan dari pariwisata global. Hal ini tuh menunjukkan bahwa meskipun sektor pariwisata ini merupakan industri yang skalanya nasional, tapi manfaat ekonominya itu hanya masih dirasakan atau hanya terkonsentrasi di beberapa negara tertentu, di negara-negara besar yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, dari keseluruhan visualisasi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sebelum pandemi COVID-19, industri pariwisata dunia itu masih berada dalam kondisi yang sangat kuat juga. Jumlah wisatawannya terus meningkat, terus nilai ekonominya juga terus bertambah, dan beberapa negara menjadi pusat utama penerima manfaat dari sektor uh, pariwisata ini. Nah, namun karena besarnya pendapatan mereka cukup tergantung pada sektor pariwisata tersebut, justru malah berbahaya kepada negara-negara besar uh, yang mendapatkan pendapatan mereka mostly dari turis atau dari sektor pariwisata. Karena setelah pandemi COVID-19 melanda dunia, memberikan guncangan yang sangat besar. Jadi kayak mereka bakal ekonominya bakal turun, bakal seret, dan bahkan bisa menurun drastis sehingga pendapatan negara yang selama ini menopang negara-negara ini bakal berdampak secara signifikan. Seperti itu. Oke. Oke. Ya, selanjutnya akan dijelaskan tentang story yang kedua, di mana kelompok kami memiliki tema besar pada story kedua adalah peran negara dalam arus pariwisata internasional dan dampak ekonominya. Secara spesifik, kelompok kami menggunakan data pada tahun 2019. Nah, untuk visualisasi yang pertama, kami menunjukkan peta dunia, di mana peta dunia ini juga menunjukkan tourism visitor balance dari negara-negara. Di mana tourism visitor balance ini dirumuskan sebagai wisatawan yang masuk dikurangkan wisatawan yang keluar. Kami mengingatkan kembali, kami telah mengolah data mentah yang kami terima dari Kaggle, sehingga ada beberapa missing values untuk beberapa negara, sehingga diwarnakan seperti Venezuela ini. Nah, eh, untuk yang warna coklat sendiri, di sini saya mengambil satu contoh negara Amerika Serikat. Di sini tourism visitor balance-nya adalah bernilai negatif. Itu dikarenakan wisatawan yang masuknya lebih kecil dibandingkan wisatawan yang keluar. Kalau disubstitusi ke rumus akan menghasilkan nilai yang negatif. Dan untuk yang berwarna semakin gelap, itu artinya semakin tinggi nilai positif dari tourism visitor balance. Saya mengambil salah satu contoh di sini yang paling gelap adalah negara Perancis, di mana tourism visitor balance-nya bernilai 168 juta, yang artinya yang artinya wisatawan yang diterima oleh Prancis itu sangat-sangat besar, sehingga dan wisatawan yang keluar itu sangat-sangat sedikit, sehingga berdampak dengan tourism visitor balance-nya bernilai sangat-sangat besar. Nah, untuk visualisasi yang kedua, untuk maaf, untuk visualisasi yang kedua sendiri, di sini kelompok kami memvisualisasikan negara-negara dengan aktivitas pariwisata internasional terbesar. Nah, maksudnya aktivitas sendiri ini adalah jumlah dari seluruh wisatawan yang masuk dan yang keluar. Yang artinya kami merumuskan di sini adalah total arus wisatawan itu sama dengan wisatawan yang masuk dijumlahkan dengan wisatawan yang keluar. Dan dari bisa kita lihat peringkat pertama dipimpin oleh negara Amerika Serikat sebanyak 336 juta orang wisatawan yang melakukan keluar dan masuk dari negara Amerika Serikat ini. Tadi pada visualisasi pertama, Amerika itu tourism balance-nya bernilai negatif. Sedangkan di sini negara Amerika Serikat memimpin total arus wisatawan. Yang artinya sebenarnya negara Amerika Serikat tuh memang memiliki banyak wisatawan yang masuk dan yang keluar. Jadi ketika dijumlahkan, digabungkan, itu akan menjadi nilai yang sangat-sangat besar dan memimpin total arus wisatawan di sini. Untuk peringkat kedua sendiri
diduduki oleh negara Cina dengan 317 juta, dan untuk yang peringkat ketiga sendiri diduduki oleh negara Prancis 267 juta. Di mana kita pasti mengasumsikan bahwa di sini Prancis bisa besar karena eh, dari visualisasi yang pertama tadi, Prancis memiliki wisatawan yang masuk itu sangat-sangat banyak dan wisatawan yang keluarnya memang sedikit. Jadi di sini Prancis total arus wisatawannya didominasi oleh wisatawan-wisatawan yang keluar, yang masuk maksud saya. Dan yang di sini peringkat yang terakhir adalah negara India dengan 44 juta. Dan untuk visualisasi yang ketiga sendiri, ini membandingkan dalam satu negara ini kita membandingkan wisatawan yang datang dan wisatawan yang keluar pada negara-negara dengan aktivitas pariwisata terbesar. Nah, ini seperti yang saya tadi bilang, di mana negara Amerika di sini untuk yang warna abu-abu menunjukkan wisatawan yang keluar, dan untuk yang hijau berwarna hijau wisatawan yang masuk. Seperti yang saya bilang pada visualisasi yang pertama, di mana Amerika lebih memiliki banyak wisatawan yang keluar dibandingkan yang masuk, sehingga negara Amerika Serikat lebih didominasi yang warna abu-abu dibandingkan yang warna hijau. Untuk yang warna hijau sendiri yang paling besar adalah negara Prancis, makanya tadi pada visualisasi pertama warnanya sangat gelap, merah gelap, dan negara Prancis sendiri memiliki wisatawan yang keluarnya sangat sedikit. Nah, visualisasi yang berikutnya, yang keempat ini, kelompok kami menunjukkan tree map, di mana tree map-nya menunjukkan nilai ekonomi yang dihasilkan dari wisatawan melalui tourism receipts. Nah, di sini ada tourism receipts. Dan tourism receipts ini dirumuskan adalah total pendapatan yang diterima suatu negara dari pengeluaran wisatawan internasional. Dan untuk peringkat pertama, eh, untuk yang peringkat pertama adalah kotak yang paling besar, di mana tourism receipts kotak yang paling besar adalah yang paling besar, dan untuk yang kotak yang paling kecil di sini adalah tourism receipts yang paling kecil. Untuk peringkat pertama adalah negara Amerika Serikat dengan kotak yang paling besar, dengan tourism receipts-nya 239 miliar, dan posisi berikutnya yang kotak kedua terbesar adalah negara Prancis dengan pendapatannya adalah 70 miliar, dan yang peringkat ketiga adalah Thailand dengan 64 miliar. Selanjutnya, untuk visualisasi yang kelima, ini kelompok kami membuat visualisasi yang kelima ini untuk menunjukkan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekspor suatu negara melalui indikator tourism exports. Nah, kita bisa lihat tourism exports di sini. Nah, berbeda dengan visualisasi yang sebelumnya, yang tourism receipts, yang mengukur pendapatan absolut, tourism exports ini menggambarkan seberapa besar peran pariwisata dalam struktur ekonomi suatu negara. Dan sebagai contoh, ini saya mengambil contoh untuk yang peringkat pertama adalah Vanuatu. Vanuatu di sini tourism exportnya bernilai 90,66%, yang artinya 90,66% dari ekonomi Vanuatu itu dipengaruhi oleh eh, pariwisata. Di sini kan peringkat keduanya adalah Macau, Cina dengan nilai 90,36%, dan yang ketiganya adalah Maldives dengan 84,74%, dan yang terendah di sini ada Jordan bernilai 41,84% yang dampak ekonomi dari pariwisata bagi ekonomi negaranya sendiri. Di sini kami mengasumsikan bahwa yang tidak ada negara Amerika Serikat atau negara Prancis pada visualisasi sebelumnya yang saya selalu sebut. Berarti artinya adalah eh, suatu negara memiliki pendapatan terbesar dari pariwisata itu justru malah negara-negara yang berbentuk kepulauan, sehingga aktivitas-aktivitas negaranya adalah eh, dilakukan oleh wisatawan-wisatawan.
Dan kesimpulan dari kelompok kami dari story 2 ini adalah pariwisata internasional dapat dianalisis dari dua perspektif, yaitu pergerakan wisatawan dan dampak ekonominya. Dari sisi wisatawan, negara yang tadi seperti saya bilang, seperti Spanyol, Amerika Serikat, itu memang destinasi utama, sedangkan negara seperti Jerman dan Inggris lebih banyak berperan sebagai pengirim wisatawan. Dan dari sisi ekonomi, Amerika Serikat menjadi negara dengan pendapatan pariwisata terbesar. Namun, jika dilihat dari ketergantungan ekonominya, yang dari visualisasi terakhir ini, 5, negara-negara kecil malah justru seperti Vanuatu, seperti Maldives, Makau, itu justru menunjukkan kontribusi yang jauh lebih dominan untuk ekonomi negaranya. Dengan demikian, jumlah wisatawan yang tinggi, kami menyimpulkan jumlah wisatawan yang tinggi belum tentu menunjukkan ketergantungan ekonomi yang tertinggi terhadap pariwisata. Dan jadi kedua indikator tersebut perlu dianalisis secara bersamaan untuk memahami peran sektor pariwisata dalam perekonomian suatu negara. Sekian penjelasan dari story yang kedua. Terima kasih.